Ada dua kelompok di dalam masjid, yang satu berzikir, yang satu diskusi tentang agama. Rasulullah itu mengikuti yang diskusi tentang agama, ya, mengikuti kelompok yang diskusi tentang agama daripada kelompok yang berzikir. Kenapa sedemikian? Karena berzikir itu baik, tapi kebaikannya itu untuk individu, untuk diri sendiri. Tapi berbicara tentang agama, ilmu agama ini kepentingan kita semua, ya, kepentingan kita semua. Dan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Bapak sekalian, sesuai dengan apa yang menjadi program kita, bahwa setiap Ahad pagi kita akan melaksanakan, sebelum kita menikmati hidangan yang nanti disiapkan, kita sedikit untuk ya belajar ya tentang agama. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita oleh Allah diberikan karunia berupa kesehatan, kesempatan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang sebagaimana sabda Rasulullah bahwa barang siapa yang sholat subuh berjamaah bagaikan sholat sepanjang malam. Semalam full kita sholat. Tadi ada yang sholat semalam Pak? Enggak ada ya. Tapi dengan sholat subuh berjamaah itu kita seakan-akan kita sholat sepanjang malam. Apalagi kita tambah dengan sholat fajar, yaitu sholat sebelum subuh, qobliyah subuh. Allah beri keamanan ya, dalam hari itu, dimana apabila seseorang itu sholat subuh, kalau bisa membaca 2 surat alam ya, di rakaat pertama setelah Fatihah membaca Alam Nasrah laka sodrok ya. Kalau sholat setelah yang rakaat kedua setelah Fatihah membaca Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kalau Gus Ikdam mengatakan dekengannya pusat, artinya itu dijamin Allah di hari itu ya, artinya itu kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mungkin ada 5 menit atau 7 menit ke depan kita mari belajar untuk ya juga kita mengisi waktu belajar agama, yang dimana akhir-akhir ini kita melihat bahwa ilmu agama sudah nggak menarik lagi untuk dipelajari. Padahal di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ada 2 kelompok di dalam masjid, yang satu berzikir, yang satu diskusi tentang agama. Rasulullah itu mengikuti yang diskusi tentang agama, ya, mengikuti kelompok yang diskusi tentang agama daripada kelompok yang berzikir. Kenapa sedemikian? Karena berzikir itu baik, tapi kebaikannya itu untuk individu, untuk diri sendiri. Ya, kita berdoa itu mendoakan diri kita sendiri. Tapi berbicara tentang agama, ilmu agama ini kepentingan kita semua. Ya, kepentingan kita semua. Dan ini yang sudah kita akhir-akhir ini ya kita tinggalkan, ya, istilahnya orang nggak tertarik lagi dengan diskusi tentang agama, diskusi tentang ilmu agama. Bahkan anak-anak kita ini demikian, disuruh ngaji itu susah, sudah nggak tertarik lagi. Apalagi diskusi tentang agama, berbicara halal haram, ini halal, ini sudah tidak tertarik lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan bahwa sayati ala ummati zamanu, ini sudah sampai zamannya, akan datang kepada umatku satu masa di mana yafirruna minal ulama wal fuqaha, umatku akan meninggalkan ilmu agama,
ya, para ulama, fuqaha, ahli fikih. Ya, tentunya ilmu agama yang dimaksud di situ adalah ilmu agama. Nah, ini kayaknya sudah mulai ya, apa yang disampaikan Rasulullah ribu-ribu tahun yang lalu sudah mulai kita rasakan, di mana anak-anak kita, terus kita orang tua juga kurang memberi motivasi kepada anak-anak kita tentang bagaimana bisa tentang ilmu agama. Dan setelah seperti itu maka fayabtaliyahumullah, Allah akan menguji kepada umatnya Rasulullah, bisalasati baliyatin, ya, dengan tiga ujian, ya, 3 malapetaka, 3 ujian. Apa yang pertama? Yang pertama itu yarfa'ullahul barakah min kasbihim, Allah mengangkat keberkahan dari usahanya. Kita dulu mungkin tidak seperti sekarang ini ya, kita apalagi yang lahir 60-an, tahun 70-an, tahun 60-an atau 50-an, kita itu hidup serba sederhana, tapi terasa hidup itu terasa nikmat, indah, rukun, makmur, ya begitu. Terasa begitu, ya, agama itu terasa, ya, agama itu terasa. Jadi keberkahan itu ada, ya, walaupun apa namanya makannya ala kadarnya, tapi di dalam keluarga itu indah, di dalam keluarga itu nyaman, aman, tentram, karena barokah. Barokah itu apa? Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau tambah apa? Tambah usia tambah baik, tambah usia tambah baik, berarti usianya berkah. Allah beri tambah rizki, membawa kebaikan, semakin baik semakin baik. Ini berarti tandanya rizki yang diperoleh adalah berkah. Nah, sekarang ini kita lihat dari era 70-an sampai sekarang ini luar biasa. Dulu era 70-an yang punya TV saja itu satu kecamatan, 1 orang saja, tapi aman-aman saja, tentram saja. Kita hidup tanpa listrik, kita hidup tanpa motor, kita hidup tanpa HP dan lain sebagainya. Jadi kala itu juga biasa-biasa saja. Berkata kalau kita seimbangkan dengan sekarang ini, ya, kita sudah menjadi baldatun thayyibatun, sudah menjadi negara yang kita menjadi manusia yang sekarang ini era yang luar biasa. Semua serba ada. Satu rumah saja motor tidak cukup 1. Anak 5 motornya 5. Anak 5 HP-nya 5. Ini terjadi sekarang ini. Tapi kenapa tidak terasa? Hidup terasa hambar. Kedamaian terasa pudar, tidak terasa nikmat begitu. Karena memang pelan-pelan jangan sampai Allah sudah cabut keberkahan itu dari kita. Di antaranya penyebabnya ya kurang lebih di antara kita lagi ya kita ini kurang tertarik dengan mengkaji, mengaji, ya. Kalau pengajian ya, tapi mengaji, ya. Kalau pengajian masih terus, tapi mengkaji itu beda dengan pengajian. Jadi mengkaji halal haram, ini halal ini haram. Kalau diajak berbicara tentang agama sudah mundur duluan, ya, kurang tertarik. Jadi seperti ini akan terjadi, dan ini tidak bisa kita hindari karena Rasulullah sudah mengatakan seperti itu, ya, akan terjadi. Akan tetapi jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang tidak tertarik di sana. Kita masuk pada kelompok yang tertarik, yang kita pada kelompok yang suka dengan ilmu-ilmu agama, mendalami ilmu agama, dan termasuk anak-anak kita juga demikian. Dan kita dorong mereka untuk untuk tertarik dengan ilmu agama. Ya, agama ini yang menjaga Allah, ya, bukan kita. Ya, kita ini yang penting dan perlu dengan agama. Itu yang pertama, Allah cabut keberkahan dari usaha kita. Nah, yang kedua, wa yusallitullahu sultanan zaliman, Allah akan berikan penguasa kepada mereka, penguasa-penguasa yang zalim, pimpinan yang zalim. Ya, kalau sekarang mungkin bupati, presiden dan lain sebagainya.
Itu kenapa? Ya karena itu tadi. Jadi ujian yang kedua adalah ketika orang sudah meninggalkan ilmu agama, jauh dari para ulama, ya, jauh dari berdiskusi tentang agama. Itu yang kedua, Allah akan beri ujian kepada mereka sultanan zaliman, pemimpin yang zalim, pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang tidak berpikir kepada rakyatnya, yang dia menzalimi rakyatnya, hanya mementingkan kelompoknya dan lain sebagainya. Jadi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya mari kita mulai dari sekarang, kita mari tertarik. Nanti insya Allah kita di minggu depan akan mengkaji, ya, mulai dengan pengajian kita akan bacakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kitab apa kita kaji sehingga menjadi rutinitas kita di setiap Ahad pagi. Kita setelah itu makan-makan, ya. Pokoknya apa yang ada dimakan. Ya, kalau ada bubur ya kita makan bubur, kalau syukur-syukur nanti ada nasi uduknya ya nasi uduk, ya, atau nasi ayam geprek ya ayam geprek. Nanti insya Allah ada lah, tidak ada yang tidak bisa insya Allah kalau kita punya kita punya keinginan, ya, pagi-pagi. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga itu yang paling kita takutkan, wa yamutuna bi ghairi iman, meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita ataupun orang yang tidak tertarik lagi dengan ilmu agama itu akan diuji. Yang ketiganya adalah meninggal dalam keadaan tidak beriman. Nauzubillah. Karena itu adalah kunci dari segalanya. Kesuksesan di dunia cuma sementara, tapi kesuksesan akhirat itu baru dimulai, ya, ketika kita meninggalkan dunia ini. Jadi meninggal itu, orang mati, orang meninggal itu akhir dari dunia, tapi membuka pintu akhirat yang selama-lamanya. Nah, kita ini cuma berapa tahun di dunia ini, cuman paling apalagi usia-usia yang model sekarang kita ini, ya. Orang 90 tahun itu mungkin dicari di seluruh dunia, di seluruh pelosok negeri ini juga berapa orang saja, paling sekitar ada yang 75, ada yang 80, itu luar biasa, ya. Kita rata-rata masih usia berapa ini, 16 tahun ya, terbalik maksudnya 61, 63 ya, dan selanjutnya. Jadi ini yang kita mengkhawatirkan diri kita sendiri, ya. Tidak, kalau agama ini dijaga oleh Allah lah, di mana saja itu menurut Gus Baha itu Allah itu sudah jalankan agama. Dulu nggak banyak orang pintar, tapi agama terjaga. Terus di pelosok-pelosok daerah itu juga agama bisa jalan dengan dibawa orang-orang. Dawuhnya Mbah Mun dulu itu setiap ngaji pernah bilang begini, nanti agama itu yang membawa itu pegawai-pegawai negeri malah justru gitu kan. Ya, kok bisa pegawai negeri gitu. Dipikir dulu juga aneh gitu. Ternyata iya, sekarang itu ada guru yang ditugaskan di pedalaman-pedalaman, dia bisa ngaji sedikit-sedikit terus ngajari anak-anak. Nah, seperti itu ternyata. Di pegawai negeri. Terus nanti ada mungkin di daerah mana tentara, polisi, ya kan, yang ditugaskan di pedalaman, yang pak ustadz-ustadznya yang santri-santri belum ada yang ke sana, mereka sudah di sana untuk ngajari. Selain ngajari, ini juga dia ngajari ngaji sebisanya begitu. Jadi seperti ini. Jadi Allah itu sudah menjamin agama. Cuman kita ini, ya, kita ini yang harusnya berpikir bahwa kita masuk di dalam bagian memperjuangkan agama itu dengan ilmu, ya, sehingga kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang Allah uji sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dia mungkin sedikit yang saya sampaikan, satu hadis Rasulullah tentang orang yang, ya, kita bersemangat, ya, untuk memberi motivasi kita bagaimana kita senantiasa untuk belajar dan belajar, ya, sehingga insya Allah ketika bencana yang Allah
telah janjikan kepada kita tidak terjadi dalam diri kita dan keluarga kita. Demikian Pak, monggo Pak silakan.